Kawan langit biru Pamekasan, ini Coffee Roof. Kopi mangrove ini hasil karya orang-orang Pamekasan, yaitu Pak Selaman bersama aktivis lingkungan Sabuk Hijau Desa Lempung, Galis, Pamekasan. Kawan, yang membanggakan kopi mangrove Sabuk Hijau ini laris manis di negara Jepang. Baik, saya coba kopi mangrove Sabuk Hijau ini ya. Rasanya rasa mangrove, juga rempah, ada aroma rempah juga. Oke, kita ikuti wawancara eksklusif Langit Biru Pamekasan dengan Pak Selaman, Ketua Sabuk Hijau Pamekasan, seputar kopi mangrove. Yes, kopi mangrove produksi KTH Sabuk Hijau Desa Lempung, Galis, Pamekasan ini non kafein karena memang nggak ada campuran kopinya sama sekali, alias murni terbuat dari buah mangrove jenis Rhizopora stylosa dan beberapa campuran rempah lainnya. Nah, di awal ketemu dengan Pak Selaman, Langit Biru Pamekasan mengajaknya melihat-lihat tanaman bakau atau mangrove yang luas yang ada di desanya, Desa Lempung, Galis, Pamekasan. Cerita singkatnya kawan, dahulu di sekitar daerah ini selalu menjadi langganan banjir bila hujan disertai air laut pasang. Untuk menanggulangi ini semuanya, mulai sekitar tahun 1986, Pak Selaman bersama-sama masyarakat yang tergabung dalam penyelamat hutan lindung dan kawasan pesisir Sabuk Hijau di Desa Lempung, Kecamatan Galis, Pamekasan, melakukan penanaman dan sekaligus perawatan secara terus-menerus tanaman mangrove di daerah ini. Tidak hanya sampai di situ kawan, kiranya Pak Selaman bersama aktivis lingkungan Sabuk Hijau yang lain rupa-rupanya melihat adanya potensi lebih pada buah tanaman mangrove yang selama ini dirawatnya. Oke, kita ikuti cerita Pak Selaman di awal-awal merintis kopi mangrove yang awalnya dikenal dengan kopi malam Jumat, produksi KTH Sabuk Hijau Lempung, Galis, Pamekasan. Baik Pak Selaman, ini kopi mangrove Bapak. Cerita awalnya sampai punya usaha kopi mangrove ini bagaimana Pak? Kami terus terang aja Pak, kalau berbicara cerita tentang kopi mangrove, sebenarnya tipe saya itu Pak, tipe penyelamat lingkungan pesisir. Cuman pada waktu itu kami agak kebingungan Pak, karena hutan kami sering dirusak oleh masyarakat, lebih-lebih kaum ibu untuk dibuat kayu Pak. Setelah itu saya punya gagasan, yaitu punya pikiran bagaimana supaya buah mangrove itu bisa dijadikan kopi. Setelah itu saya mencoba bawa buahnya dari laut itu Pak ya. Kami kasih tahu ke orang tua saya Pak. Kebetulan ibu saya masih ada. Saya nanya, takut berbahaya, takut memabukkan. Biasanya orang dulu itu kan pinter Pak. Iya. Tentang buah-buah yang sudah cukup lama di lingkungan itu. Kemudian saya tanya, tidak mabuk? Saya coba Pak. Saya coba, buah itu saya bersihkan. Kemudian saya iris-iris tipis-tipis. Kemudian saya jemur. Setelah jemur, dengan saya itu kering. Kemudian disangrai. Setelah itu dihaluskan. Kenapa kok diberi nama kopi? Padahal itu 100% tidak ada unsur kopi Pak. Buah mangrove-nya asli buah mangrove jenis Rhizopora stylosa. Nah itu. Kemudian setelah itu saya sangrai Pak. Sangrai menjadi hitam. Kenapa kok dikasih nama kopi? Pertama berupa serbuk. Yang kedua berupa cairan bisa hitam. Yang ketiga agak pahit. Sehingga itu identik dengan kopi. Makanya saya kasih nama kopi. Kemudian juga saya kasih bumbu tambah dengan pada waktu itu cabai jamu Pak. Kemudian juga ditambah dengan jahe. Nah, dari 3 campuran itu saya kemas menjadi kopi mangrove. Sama sekali tidak ada campuran kopinya. Nah, dari itu kok sepertinya
rasanya tambah enak Pak. Slaman, suami dari Nurul Imanah ini, kini dikaruniai 2 orang putra. Mulai sekitar tahun 1986, bergerak aktif sebagai aktivis lingkungan bersama-sama perangkat desa dan masyarakat sekitar yang tergabung dalam Sabuk Hijau. Seiring perjalanan waktu, Sabuk Hijau dan Slaman mendapatkan perhatian dari NGO asal Jepang, yakni OISCA. Pengetahuan tentang penyelamatan lingkungan banyak dia dapatkan dari OISCA ini. Pria kelahiran tahun 1970 ini telah banyak mendapatkan berbagai penghargaan baik di tingkat kabupaten, provinsi Jawa Timur maupun penghargaan di tingkat nasional. Ini Pak, penghargaan kami dari pemerintah Kabupaten Pamekasan, Kalpataru Lingkungan Hidup, yaitu dari Bapak Bupati Pamekasan, dari Dinas Lingkungan Hidup, tahun 2012 Pak ini. Yang ini dari Bapak Bupati. Kemudian yang ini Pak, penghargaan dari Gubernur Jawa Timur pada tahun 2008, yaitu saya meraih penghargaan sebagai juara kedua Perintis Lingkungan, kategori Perintis Lingkungan ini. Yang ini Pak, yang satu ini penghargaan kami dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, yaitu juara 1 nasional, yaitu tingkat pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawan Langit Biru Pamekasan, nama Slaman dan Sabuk Hijau sudah sangat akrab di kalangan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pasalnya, pria yang ramah ini selalu terbuka untuk menularkan ilmunya di bidang penyelamatan lingkungan, utamanya tentang tanaman mangrove. Kopi mangrove produksi KTH Sabuk Hijau Pamekasan beredar dan laris manis di Jepang ini berkat dukungan dari OISCA. Perwakilan OISCA Jepang di Indonesia yang berada di Sukabumi setiap bulan rutin melakukan order racikan kopi mangrove Sabuk Hijau ini untuk dikirim ke Jepang bersama hasil kerajinan dan produk lainnya. Tapi kawan, kopi mangrove racikan Pak Slaman ini dikenal di negeri matahari terbit Jepang dengan sebutan kopi malam Jumat. Soal sebutan kopi malam Jumat, ini tidak terlepas dari kisah pada waktu pertama kali Pak Slaman melakukan uji coba rasa dan khasiat kepada tetangga sekitar. Saya pertama kali Pak pengen tahu sebenarnya apa sih manfaat daripada kopi itu. Karena terus terang aja saya tidak mampu untuk mengelabkan Pak. Saya coba lab secara alam, kita pakai coba-coba. Saya mengumpulkan 5 orang tetangga sini. Iya. Usianya rata-rata 45 ke atas. Iya Pak. Saya coba suguhkan kopi itu. Setelah itu saya bilang, Mas, besok kembali lagi. Dan tolong untuk semalam nanti jangan ada semacam perlakuan seperti minum jamu ini, jamu itu. Asli kopi ini aja. Ya, saya mau tahu besok itu hasilnya kira-kira apa sih yang nampak. Tahu saya jajar juga Pak di sini, tempat sini Pak. Akhirnya saya nanya, yang satu ada pegel-pegelnya hilang, yang Bapak satu. Yang kedua itu Pak, katanya ini Pak ya, makanya kemarin ini menjadi topik kenapa saya menjadi juara nasional kemarin. Dengan adanya uji coba ini saya buatkan judul, saya buat kesimpulan dijadikan judul pada waktu itu yang agak aneh daripada judul yang lain. Setelah itu katanya nambah stamina Pak. Yang ketiga, kan 5 orang Pak, yang ketiga ini Pak semalam tidak tidur katanya Pak. Aduh, ini saya bingung juga ini. Yang keempat sama Pak, stamina. Yang kelima juga sama. Stamina lebih segar. Seger, gitu ya. Akhirnya saya coba 3 kali sama Pak. Dengan orang yang sama, dengan cara yang sama, perlakuan yang sama. Akhirnya pada waktu itu Pak, pertama kali saya buat kopi ini Pak 2010. Di 2013 ada lomba Pak. Iya. Saya kasih nama kopi, bukan kopi mangrove dulu Pak, kopi malam Jumat. Nah itu Pak. Awalnya ya. Awalnya. Sampai sekarang di Sukabu di koperasi OISCA Jepang itu Pak,
tetap kopi malam Jumat, Pak. Kalau dibilang kopi mangrove, dia bingung, Pak. Oh, Sudah dikenal di sana itu kopi malam Jumat. pemasaran kopi mangrove sabuk hijau ini memang masih ditangani secara konvensional. Tidak ada sales atau armada khusus yang menanganinya. Namun kawan, Pak Slaman sekarang boleh sedikit lega karena proses pengeringan buah mangrove jikalau musim hujan tiba kini dapat diatasi. Ini berkat adanya bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berupa oven pengeringan. Karena pribadinya yang ramah, suka berbagi pengetahuan, serta banyaknya teman di berbagai daerah, menjadikan kopi mangrove sabuk hijau banyak yang membantu pemasarannya. Kalau teman-teman lokal Madura, yaitu pertama kami melalui mahasiswa, jadi mahasiswa di perguruan tinggi itu datang ke sini beli Pak dengan jumlah banyak, kemudian dia yang menjual di warung-warung. Kemudian kalau di Pamekasan Pak, saya meletakkan di galeri Pak, koperasi, di dinas koperasi itu ada Pak kopi saya. Jadi kalau di Pamekasan di galeri, kalau di Sumeneb itu pancet tetap melalui pesanan-pesanan Pak. Tapi kalau yang Pamekasan yang juga sudah ada galeri, di koperasi juga ada teman juga seperti persatuan koperasi itu Pak juga beli di kami dengan jumlah yang banyak untuk kemudian dipasarkan di Pamekasan. WA saya Pak nomor 082 33 46 57 059. Jadi saya ulangi lagi nomor WA saya sekaligus nomor telepon saya itu Pak ya, 082 33 46 57 059. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, adik-adik mahasiswa, kepala dinas dan lembaga-lembaga yang ada dari 4 kabupaten yang ada di Pamekasan, Sumeneb, Tampang dan Bangkalan yang telah sudi membantu kami dalam hal pemasaran kopi mangrove. Yang kedua juga terima kasih kepada teman-teman yang di luar Jawa karena tidak sedikit yang juga membuat kami mudah dalam penjualan kopi mangrove yang ada di luar Jawa. Yang terakhir, fasilitas yang paling istimewa dari kami yaitu bahwa produk kami sudah nyampe ke Jepang, yaitu lantaran dengan adanya saya kerjasama dengan OISCA, NGO yang berpusat di Sukabumi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ada dan Bapak Nagakaki yang juga sudi Pak setiap tahun itu rutin hadir ke tempat kami ini. Yang terakhir terima kasih kepada khususnya Bapak Kufron Burhanuddin Langit Biru Pamekasan yang juga bisa mengorbitkan kopi mangrove kami. Langit Biru Pamekasan oke. Ternyata kawan, tanaman bakau atau mangrove banyak sekali nilai manfaatnya. Bersama Langit Biru Pamekasan, mari berbagi manfaat lewat teknologi. Sampai jumpa.